Ya, gimana caranya? Oh, ini co-host. Oke. Ya. Monggo Pak Ustadz bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radiina billahi wa rabba Bismillahirrahmanirrahim. wa bil islami dina Bismillahirrahmanirrahim. wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'a. warzuqna wasi'an. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Sempatkah dilihat latihannya ini? Baru di print. Baru dilihat. Pak Ustadz. Sudah. Baru di Alhamdulillah baru di print. Oke, sebentar. Jadi ini dulu. Nanti setelah kita apa namanya, ini fi'il, ini fi'il, ini isim, ini kaf. Nanti coba diartikan. Nah, ini ada gandeng renteng ini 3, 4, 5 nih. Ji, ta, na. Ji, ta, na. Itu ada 3 kata. Kalau nomor 1 apa nomor? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi. Artinya apa? Dia berkata. Telah berkata. Dia telah berkata. Dia telah berkata. Nah, ini. Kemudian nomor 2. Aji tanah. Fi'il. A saja. Oh, apakah? Apakah? Apa itu? Ya. Apakah itu harf? Jadi gini. Pertanyaan kan banyak. Iya. Apa, ada siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan seterusnya. Jadi gini aja, kita pukul rata. Nanti pengecualiannya pelan. Pertanyaan itu hampir semuanya isim. Oh, isim. Kecuali 2. Kecualinya dulu. Oh iya, ada kecuali. Iya, ada kecualinya. Jadi semua pertanyaan itu hampir semuanya isim kecuali 2, yaitu A sama hal. Semua pertanyaan isim kecuali A. 2. Kecuali A dan hal. Hal. Seperti hal ada ke haditsul ghasyiyah. Hal itu nulisnya H yang H besar. Ya, H gitu. Berarti ini kecuali isim. Nah, ini berarti apa? Semuanya isim kecuali A sama hal. Jadi apa? Fi'il. Ya, kecuali A sama hal yang mana kedua-duanya itu harf gitu loh. Iya. Jadi semuanya isim kecuali yang 2 ini adalah harf. Kalau A itu apa artinya A? Apakah? Kalau hal apa artinya? Mengapa? Bukan, apakah juga sama. Oh, apakah? Iya, oh sama. Iya. Ya, jadi kalau bertanya apakah kamu bisa, misalkan itu bisa pakai A, bisa pakai hal. Ya suka-suka orang. Jadi kadang pakai suka A, ada yang suka pakai hal. Gitu ya. Ini sama saja sebenarnya. Dan kebetulan maknanya sama, jenis katanya sama. Nah, di luar itu semua pertanyaan itu isim. Baik bertanya kapan, di mana, siapa, bagaimana, itu semuanya itu isim.
Karena gini, logikanya begini. Kalau kapan itu kan bertanya tentang waktu. Kita tahu waktu itu adalah isim. Di mana? Di mana itu bertanya tentang tempat. Dan tempat itu kita tahu adalah isim. Kemudian kalau kita bertanya bagaimana, bagaimana itu menyatakan keadaan. Keadaan itu kita tahu adalah isim juga. Jadi semua pertanyaan itu sebenarnya pada dasarnya hampir ya, mayoritas adalah isim, kecuali dua itu tadi, yang A sama hal, yang mana kedua-duanya sama-sama hal dan sama-sama mempunyai makna apakah. Jadi pokoknya, jadi kalau ketemu pertanyaan apapun itu pertanyaan, asalkan bukan A dan bukan hal, itu pasti isim. Ya biar mudah gitu. Daripada satu-satu A, hal, man, isim, kan kelamaan. Nah, ya, jadi nomor 2 ini apa? Isim, fi'il atau harf? Harf. Oke, karena dia adalah pertanyaan yang bermakna apakah. Nah, sekarang yang 3, 4, 5 ini. Tulisannya gandeng, tapi 3 kata yang Beda-beda. berbeda. Beda-beda. Yang tiga fiil bukan? Ya, apa indikatornya apa? Cirinya apa kalau kita bisa bilang itu adalah fi'il? Ada ininya Pak Yo. Nah, coba lihat nomor 4-nya. Nomor 4-nya apa? Nomor Ta, 4. Ta Isim. kan? Ta kan? Ya. Nah, kalau ada ta, sebelumnya ta itu mati, ya, tanya itu pasti domir. Domir. Terus sebelumnya itu pasti fi'il madhi. Tuh, aro'aita. Sama itu. Aro'aita. Tapi ini kok hurufnya 2 ya? Nah, itu nanti baru kita akan belajar bagaimana cara menghilangkan dan bahkan bisa mengganti. Dan nanti kita akan kenalkan dengan bina. Yang dulu ada kaidah 19 tuh. Sudah punya? Oh ya. Nah, ada kan? Sudah ada 19 kaidah itu? Ada. Nah, oke. Nah, nanti jalan masuknya begini. Kita sudah paham, kita sudah hafal kan huruf Arab hijaiyah, Iya. abjad, Iya. hafal di luar kepala ya, bahkan. Ya. Jadi ada berapa jumlahnya? Kalau hafal ada 20, berapa? 26. Tuh kan, hitungannya beda-beda. 29. 29. 29, 3 Ya. sakit. 3 sakit. Itu 29 itu tidak memasukkan lam alif ya kan? Lam alif itu bukan huruf. Lam alif itu gabungan sama lam sama alif. Iya. Kalau biasanya kita ngafal mim nun lam alif hamzah ya gitu kan. Lam alif itu 2 huruf yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu alif dan lam. Oke, 29. Dari 29 itu dibagi 2, ada yang sehat, ada yang sakit. Sakit gitu. Iya. Yang sakit berapa? 3. 3, berarti yang selebihnya itu sehat semua. Nah, Iya. nanti kaidah-kaidah yang 19 itu nanti fokus utamanya atau penyebab utamanya kenapa harus ada kaidah itu lahir adalah diantaranya karena pada sebuah kata yang mana kata dasarnya itu melibatkan huruf yang sakit, gitu ya. Nah, sebuah kata itu paling sedikit berapa huruf? 3. 3. Nah, dari 3 itu bisa jadi 3-3-nya sehat, bisa jadi salah satunya sakit, bisa jadi salah 2-nya sakit. Tapi tidak ada yang namanya sakit semua, itu enggak ada. Jadi separah-parahnya itu masih menyisakan satu yang sehat. Ya, separah-parahnya itu pasti menyisakan satu yang sehat, 2 sakit. Jadi 2/1 itu sudah maksimal. Tapi sehat semua itu banyak. Yang sakit 1 juga banyak. Yang sakit 2 agak sedikit. Yang sakit 2 itu agak sedikit, tidak terlalu banyak. Ya, ya. Dan nanti disitulah kenapa nanti huruf yang sakit itu kita pakai analogi orang sakit ya, penyakit. Suatu penyakit itu bisa jadi dia akan sembuh dengan sendirinya. Ya, kayak pusing-pusing ringan itu kan nanti biarin juga hilang-hilang sendiri. Sama seperti itu. Ada juga huruf yang sakit itu dibiarin aja. Dibiarin aja. Yang kedua, ada juga yang harus diobati. Harus pakai obat. Kemudian yang ketiga bisa juga
yang sakit itu harus apa namanya, kalau diganti itu apa namanya? Kalau istilah Di kesehatan itu. direduksi, dipotong, di remove. Bukan, bukan. Ah, bukan. Kayak Oh, kayak ditransplantasi. transplantasi. Jadi yang ini diganti yang ini. Atau yang ketiga bahkan ekstrimnya diamputasi. Amputasi. Nah, ini termasuk yang amputasi nih yang tiga ini. Tadi kok katanya cuma dua gitu kan? Itu karena diamputasi karena sakitnya parah. Nah, ini jenis yang harus dihilangkan. Jadi seolah-olah yang kelihatan kok dua huruf, katanya satu kata itu paling sedikit tiga huruf. Nah, ini kok tinggal dua. Kemana yang satu? Kok masih dianggap fi'il juga? Itu karena ada sebab untuk menghilangkan satu huruf yang ada di situ. Nah, huruf apa yang dibuang? Pasti yang sakit. Nggak ada huruf sehat dibuang. Ya, tapi ya, pilihannya antara alif, waw, dan ya. Jadi tidak akan pernah melebar keluar dari. Nah, sekarang begini. Kalau fi'il madhi itu kalau yang tiga huruf ya. Kalau yang tiga huruf itu polanya ada berapa macam pola? Ada berapa macam cara baca? Bunyi. Bunyinya. Ya, yang tiga huruf ada berapa? Masih ingat? Fa'ala, Bisa fa'ala, terus fa'al. Apa yang lagi? beda cuma Fa'alu. huruf tengahnya. Yang beda cuma huruf tengahnya. Fa'ilu, fa'ala, fa'ilu, fa'ulu. Gitu. Akhirnya Fa'ula. fathah ya. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Ya, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Kita coba perhatikan dari tiga macam cara baca itu, huruf yang depan, yang paling depan, yang pertama, semuanya berharokat apa? Berbunyi apa? Fathah kan? Ya. Oke. Ada nggak yang berharokat kasroh? Enggak ada. Tidak ada kan? Tapi kita coba perhatikan nomor tiga ini. Berharokat apa itu? Kasroh. Kasroh. Nah, itu berarti kalau ada kasroh itu mewakili dari huruf yang dibuang. Yang dekat dengan kasroh itu huruf apa? Ya. Nah, berarti di situ ada ya-nya. Jadi asalnya jaya-a. Itu clue sebenarnya. Kalau seandainya yang dibuang itu waw, itu pasti harokatnya dhamma. Jadi Gitu. akan ya juta gitu. Juta. Ini karena yang dibuang ya, maka jikta. Kalau seandainya yang dibuang waw, maka juta. Jadi itu sebenarnya clue sebenarnya ya, dari huruf yang dibuang. Itu caranya. Itu apa namanya, rumus sederhananya seperti itu. Kalau kita mendapati fi'il madhi kok cuma tiga, maka coba lihat kira-kira huruf depannya apa nih, fathah, apa kasroh, atau dhamma. Jadi original wordingnya adalah jaya a gitu ya? Iya, betul. Terus Jadi, karena ya ini huruf mati, ya, di remove, jadinya ya, jadi ji. ya, gitu aja. Itu ada apa namanya? Ada sebabnya. Nanti itu akan kita pelajari kalau kita sudah belajar kaidah-kaidah itu. Nah, sebelum belajar kaidah itu harus tahu petanya dulu. Tahu petanya. Peta itu apa? Peta ini fiil, ini Ya, harf, ini itu. bukan peta dari seperti ini. Kayak ini, kali ini. Ini atau ini sudah kita bagi sepertinya. Oh, mappingnya. Yang bangunan kata. Mappingnya, ya mappingnya. Nah, seperti ini. Bangunan-bangunan itu. Betul. Iya. Ini sudah kan? Udah. Nah, kita harus mapping seperti ini. Jadi sekilas dulu ya, sekilas dulu ya. Nanti kalau sudah betul-betul masuk itu kita sudah enggak apa namanya? Berarti ini yang bingung. ini nih, yang aina itu kan, yang apa? Jadi kalau ini kan bangunan ya. Bangunan sebuah kata itu dibagi dua. Ini ada yang sahih. Sahih itu sehat. Sehat. Berarti sehat itu tidak melibatkan huruf yang sakit sama sekali. Berarti tiga-tiganya dari huruf dasarnya itu semuanya sehat. Berarti masuknya ke sini. Nah, kalau ada yang sakit ke sini, mu'tal. Kalau ada yang sakit di sini, tempatnya nanti di sini. Nah,
sakit itu melibatkan huruf yang sakit itu ada dua juga. Ada yang melibatkan satu huruf sakit, ada yang melibatkan dua huruf sakit. Ya, ini harfin itu satu huruf, harfa ini dua huruf. Harfain. Ya, harfa ini kan isi tasnya kan bentuknya Ya. harfa ini dua huruf. Ini biharfin dengan satu huruf sakit, biharfa ini dengan dua huruf yang sakit. Nah, kita bahas yang satu dulu. Kalau satu huruf yang sakit itu bisa di depan, bisa di tengah, bisa di akhir. Berarti ini Ya. Jadi huruf yang sakit itu bisa ada di yang pertama, huruf pertama, bisa juga kemungkinan ada di huruf yang kedua di tengah, bisa juga posisinya ada di huruf yang terakhir dari tiga huruf besar. Nah, kalau di depan namanya misal, kalau di huruf kedua namanya ajwaf, kalau di belakang namanya nakis, itu hanya istilah. Nah, biar gampang diingat, kita singkat MAN, M-A-N. Misal, di depan, yang tengah ajwaf, yang belakang nakis. Nah, M-A-N. Sekarang saya mau tanya lagi, huruf sakit itu ada berapa? 3. Apa saja? Wow. Alif, wau, ya. Nah, dari 3 itu ternyata sebenarnya ada yang sakit tulen, maksudnya dia pemeran utama, ada yang cuman ban serep. Nah, jadi yang betul-betul huruf utama sebagai huruf yang sakit itu cuma 2. Kalau nggak wawu ya pasti ya. Sedangkan alif itu hanya sekedar serep. Alif itu kadang menjadi serep dari wawu, kadang menjadi serep dari ya. Jadi sebenarnya kalau kita ketemu alif, alif itu tidak pernah menjadi kata dasar. Alif tidak pernah menjadi huruf asli. Alif tidak pernah menjadi huruf yang sebenarnya. Alif adalah huruf kamuflase. Bisa dari waw, bisa juga kamuflase dari ya. Ketika dia menjadi huruf yang sakit. Jadi alif itu bukan dirinya sendiri sebenarnya. Alif tidak pernah menjadi dirinya sendiri. Pasti dia adalah kamuflase, bisa jadi kamuflase dari waw, bisa juga dari ya. Jadi munculnya alif itu hanya kamuflase. Nah, gitu ya. Nah, saya ulang ya. Tadi kalau ada huruf yang sakit di depan namanya misal. Kalau di tengah namanya Ajwa. ajwa. Kalau di akhir namanya Nakis. nakis. Nah, bila di depan asalnya wawu namanya misal wawu. Bila yang di depan itu berupa ya adalah misal ya'i. Nah, sekarang di tengah itu ajwaf. Bila yang di tengah itu adalah huruf wawu namanya wawi, ajwaf wawi. Kalau bila yang di tengah itu huruf sakit itu berupa ya, maka istilahnya adalah ajwaf ya'i. Demikian pula bila hurufnya itu di akhir, huruf sakitnya di akhir namanya nakis. Namun bila yang sakit itu terutama wawu namanya nakis wawi. Bila yang sakit di akhir itu ya, maka istilahnya adalah nakis ya'i. Nah, kan cuma wawu sama ya, nggak ada alif di sini. Iya benar. Ya kan, cuma wawu sama ya, wawu sama ya, wawu sama ya. Jadi alif itu hanya mewakili, bisa mewakili, menjadi wakil dari wawu atau menjadi wakil dari ya. Seperti itu. Itu gambarannya ya. Sekalian yang ini, yang 2 huruf. Nah, 2 huruf, bila melibatkan sampai 2 huruf sakit di dalam sebuah kata, bangunan sebuah kata, itu dinamakan lafif. Sebenarnya lafif itu sudah diserap ke bahasa Indonesia, cuman sedikit berubah pengucapannya ya. Kita sering mengistilah atau mendengar bahasa Indonesia, atau kita juga sering mengucapkan kata berlipat, berlipat ganda. Lipat itu dari kata lafif, lipat ya.
Lafa yalufu, berlipat. Berlipat itu berarti lebih dari satu. Berlipat. Jadi hurufnya itu berlipat. Ada di situ lebih dari dua huruf yang sakit. Namanya lafif. Nah, potensi huruf yang sakit dua itu bisa di huruf pertama dan huruf ketiga. Pertama tiga ya. Atau Dua dua dan tiga. tiga. Nah, Satu nggak pernah. kenapa? Satu sakit nggak pernah ya. Yang nomor satu sakit. Huruf nomor Bukan. satu. Yang nggak ada itu satu, dua nggak ada. Ini kan dua. Oh Kan ya, huruf satu tiga, dua satu tiga. tiga, dua tiga. Jadi nggak ada satu, dua nggak ada. Oh ya. Yang ada itu satu tiga atau dua tiga. Ya. Nah, mafruk ini artinya terpisah. Berarti satu tiga karena terpisah. Kalau makrun ini bergandengan, berarti dua tiga. Makarum. Ya, mafruk itu artinya terpisah. Kalau makrun itu apa namanya dibarengkan. Dibarengkan itu berarti antara dua dan tiga kan berjejer. Nah itu petanya cuma seperti itu aja. Jadi Nah, kalau yang ini tadi adalah ajwaf tadi yai. betul. Ajwaf ya'i. Jadi Yai. kata jaya tadi jina itu adalah ajwaf ya'i. Karena huruf tengahnya adalah ya. Nah, kalau sudah ya apa namanya kita memahami mapnya seperti ini, baru kita masuk kaidah nanti. Jadi kalau begini itu harus diapakan, harus begini itu harus diapakan lagi. Itu semuanya ada jalurnya. Kaidahnya sudah siap. Karena bagaimanapun yang namanya huruf sakit itu harus diatasi. Karena pada huruf wau dan ya itu memang kadang dia tidak bisa bunyi. Kadang juga dia akan kalah dengan baris sebelumnya. Itu karakter dari huruf yang sakit. Oke, sementara gambarannya bisa ditangkap ya. Jadi Insya Allah. apa namanya huruf yang sakit itu bisa satu, bisa dua. Kalau satu di depan namanya misal, bila satu di tengah namanya ajwaf, bila satu di akhir namanya nafis. Nah, tinggal lihat apakah yang di depan atau di tengah atau di akhir itu berupa huruf wawu atau ya. Ya, karena dari tiga huruf yang sakit itu sebenarnya yang benar-benar huruf sakit itu cuma dua, wawu sama ya. Alif itu hanya sekedar menjadi wakil saja, menjadi delegasi. Kadang menjadi delegasi dari wawu, kadang juga menjadi delegasi dari ya. Jadi kemunculan alif tidak pernah menjadi huruf asli. Kemunculan alif itu sebenarnya kalau bisa dibilang itu huruf palsu sebenarnya. Jadi tidak pernah menjadi dirinya sendiri. Kemudian bila ternyata di dalam sebuah kata itu melibatkan dua huruf yang sakit, maka potensinya ada di 1-3 atau 2-3. Tidak pernah ada 1-2, tidak ada. Ya, tidak ada 1 sama 2 huruf sakit itu tidak ada. Yang ada 1-3 atau 2 dan 3. Oke. Nah, kita lanjut. Nanti kalau sudah belajar kaidah itu lebih apa ya? Ya lebih enak karena kalau selama ini kan kita baru nggak ada masalah kalau menghadapi kata yang asli, yang hurufnya semuanya sehat, tapi begitu ketemu tadi seperti J itu, lah kok cuma dua hurufnya? Nah itu kan kita bertanya-tanya karena kaidahnya belum ada yang kita pelajari satupun. Nah sebelum belajar kaidah itu kita harus tahu petanya terlebih dahulu. Seperti apa sih gambaran dari pelibatan huruf yang sakit itu? Atau seperti apa sih bangunan sebuah kata itu? Bagaimana kalau tidak melibatkan huruf yang sakit? Dan bagaimana bila melibatkan huruf yang sakit? Dan huruf yang sakit pun bisa satu, bisa juga dua, sesuai dengan tempatnya masing-masing. Oke, jadi sekarang nomor 3, apa tadi? Fi'il ya? Fi'il. Apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Ji itu
Asalnya dari kata ja'a. Kita tahu kan? Menambah. Bukan, itu zada kalau menambah. Oh, Kalau Datang. ja'a datang. Ja'a datang. Kemudian kalau ada ta itu apa ta? Isim. Ya, untuk siapa? Artinya apa? Ta. Kamu. Kamu laki-laki. Jadi ta itu dari kata anta. Ya, itu potongan dari anta. Terus nah? Kami. Oke, Itu. coba sekarang artikan ji'tana. eh, Apa tadi Ji ya? Datang Ja'a datang. Ka eta apakah kamu. kamu. datang kepada kami? Nah, ya A-nya nggak usah ikut dulu. Iya. Ji'tana, coba ji'tana. Kamu datang kepada kami. Pada kami. Pakai Telah fi'il datang madi. Kamu Kamu telah datang datang. Nah, gitu. kepada kami. Kamu Sama telah datang pada kami. Nah, baru kalau sudah pasti itu artinya tinggal ditambah lagi. Ji'tana. Itu pertanyaan. Kamu Apakah kamu telah Apakah datang kepada kami? Oke. Baik, kita lanjutkan dulu. Jadi nomor 4 ini apa? SIM ya. Isim. Kemudian nomor 5-nya apa? isim. Oke. Isim. Kemudian nomor 6 sekarang. Apa? Li. Harf. Harf. Oke, harf. Nah, harf apa nanti kita tanya lagi. Oh, Nomor 7 dulu. Tukhrija. Tukhrija itu ini fi'il Perintah. mudhari. Fi'il. Oke, fi'il mudhari. Nomor 6. Isim. Isim dhamir ya. Nah, sekarang Mm-mm. tanya dulu. Tukhrija itu nomor 7, fi'il mudhari katanya. Fi'il mudhari itu adalah satu-satunya fi'il yang bisa berubah. Satu-satunya fi'il yang mu'rob. Mu'rob. Yang menerima i'rob ya. Bisa rofa, bisa nasab, dan bisa juga jazm. Pertanyaannya, tukhrija itu sedang nasab, atau sedang rofa, atau sedang jazm? Dalinya. Sedang Sedang nasab. Nasab. Belakangnya A. Nasab ya. Tukhrija. Padahal basically fi'il mudhari itu rofa. Tukhriju harusnya. Jadi kalau kita mengenal kaidahnya fi'il mudhari dalam i'rab itu kan begini. Fi'il mudhari itu asalnya rofa. Dia bisa nasab kalau ada yang menasabkan. Dia akan jazm bila ada yang menjazmkan. Terus kalau nasab ada yang menasabkan, jazm ada yang menjazmkan, terus kapan fi'il mudhari itu rofa? Fi'il mudhari itu akan rofa kalau tidak ada yang menjazmkan dan tidak ada yang menasabkan. Nah, karena sekarang nomor 7 tukhrija itu nasab, berarti ada yang menasabkan kan? Iya. Pertanyaannya apa yang menasabkan? Li. Yang menasabkan Boleh. li, tapi Boleh li. Tapi sebenarnya bukan li ya, an ya. an Yang Ya. tersimpan sesuai. yang tersimpan. Nah, li-nya itu namanya harf apa? Iya. harf. Ini Nah, kalau enggak lam juhud, lam taklil. Oke, pilihannya sudah mengerucut 2. Tinggal harus milih salah satu. Kalau di belakangnya ada min, jadinya apa ya? Bukan min. Lihat Bukan. kanan. Lihat kanan. Lihat kanan. Ada makana atau lam yakun? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada berarti itu ta'lil, lam ta'lil. Taklil, lam taklil. Nah, kalau lam ta'lil berarti dia punya makna apa maknanya? Agar supaya. Agar, ya, oke. Nah, terus Jadi kalau ada makana itu lam juhud. nggak usah diartikan. Dia tidak perlu diartikan. Tapi kalau karena tidak ada makana, dia lam taklil. Oke. Maka artinya adalah agar atau supaya. Supaya, untuk boleh. Oke, kemudian untuk rija sendiri. Karena dia fi'il, pasti suatu fi'il itu harus membutuhkan fa'il. Iya. Fa'ilnya mana? Cari dulu. Kalau fi'il itu kalau belum ketemu fa'il nggak bisa diartikan. Fa'ilnya mana? Filenya. Fa'ilnya tersembunyi. Oh, Oke. kamu ya. Indikatornya apa? Anta. Ta kan? Tu. Ta kan? Oke. Tu. Jadi, kamu kan? Oke. Karena sesuai dengan ta yang di depan tadi kan? Oke. Berarti tukhrija. Sekarang huruf aslinya apa saja? Huruf dasarnya. Khoroja.
Khoroja. Ada huruf yang sakit nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti sahih. Gitu loh. Sahih. Nah, mulai dikit-dikit ya masuk ke bina. Jadi Hmm. Ya, binanya betul. sahih. Karena nggak ada huruf yang sakit. Kalau tadi ji itu kan ajwaf yai gitu kan. Ajwaf Nah, ya'i. karena huruf tengahnya adalah huruf ya kan gitu. Dengan ciri kasih apa namanya clue ada kasroh di huruf pertamanya ji. Nah, tukhrija karena hanya kha, ra, dan jim tidak melibatkan huruf yang sakit berarti nama binanya adalah sahih. Sahih. Nah, artinya apa? Tahu artinya tukhrija? Khoroja ya. Ya, Khoroja dari itu kata khoroja. makhraj, dari keluar. Oh, kamu Oke. keluar. Kalau keluar itu adalah Agar kata kamu kerjanya telah. intransitif. Nah, ini karena fi'il mudhari depannya dhammah berarti itu pasti 4 huruf fi'il madinya. Kalau 4 huruf itu biasanya kata kerjanya harus transitif, harus punya objek. Hmm. Jadi apa Berarti artinya? itu objeknya nah ya. Ya, betul. Nah, itu menjadi objek. Artinya dulu, artinya. Tadi kan kalau 3 huruf yang intransitif kan keluar. Sekarang Keluar. dijadikan transitif. Mengeluarkan. Mengeluarkan. Nah, mengeluarkan. Oke. Oh, Sekarang coba diartikan litu kharijana. Kamu agar Agar. kamu Ah, telah mengeluarkan kami. jangan telah, kan fi'il mudhari. Oh iya, om iya. Agar kamu akan mengeluarkan kami. Nih, mengeluarkan itu kalau bahasa kasarnya mengusir. Mengusir. Nah, Oh, gitu. Jadi ini diartikan mengusir. Mengeluarkan itu berarti mengusir. Ini kata-kata Fir'aun. Kata-kata Fir'aun kepada Musa. hmm. Itu khrijana. Agar engkau Engkau mengusir mengusir kami. kami. Ah, Agar engkau mengusir kami. oke. Nah, ya, jadi harus begitu pelan-pelan gitu ya. Satu-satu. Kalau ketemu fi'il cari fa'ilnya. Kemudian Iya. tukhrija itu polanya apa dulu? Kalau fi'il mudhari depannya dhamma itu biasanya 4 huruf. Nah, 4 huruf itu biasanya punya objek. Dia transitif. Maka kalau kita sudah tahu kata dasarnya punya arti keluar, berarti harus transitif, mengeluarkan. Nah, kayak gitu ya. Tukhrijanya agar engkau mengeluarkan kami, supaya engkau bisa mengeluarkan kami atau mengusir kami. Nah, baik, nomor 9 sekarang. Min. Min. Harf. Harf. Harf apa? Harf Harf. jar. Harf jar. Kemudian nomor 10. Ardi. Isim. Oke, isim. Tengahnya mati. Isim. Ya, tengahnya mati. Juga sebelumnya ada harf jar, min. Ya kan? Ya. Jadi sangat kuat sekali bahwa ardi itu adalah isim. Ardi apa artinya ardi? Bumi. Bumi. Bumi kalau konteks dialog ini ya negeri. Negeri. Ya, yang dimaksud negeri dalam ayat ini adalah Mesir. Hmm. Negeri kami ya. Oke, nomor 11. Nah, Nah, Tim. isim. isim apa? Omir. Isim dhamir. Domir. Nomor 12. Fi. Harf. Ar. Nomor 13. Isim. 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 Nomor 14. Isim. Isim. Sihri. Sihri itu sihir. Sihir. Nah, jadi kalau bisihrika artinya Dengan sihirmu. dengan sihirmu. Baik. Kemudian ya. Ya, wahai. wahai isim. Harf. Harf. Oh, Harf. harf. Oh, Ya. yang panggilan harf ya. Harf apa ini namanya? Harf panggilan. Panggilan. Ya, panggilan itu bahasa Arabnya nida. Tidak. Apa? Nida. Oh, Ya, nida. Jadi harf nida namanya. harf nida. Oh, bukan isim ya. Bukan. Harf nida. Kalau Musa karena nama orang, Isim. Isim. coba sekarang diartikan dari depan sampai belakang. Dia berkata, Musa berkata, Fir'aun bukan. berkata, Siapa Fir'aun yang berkata, Fir'aun. Fir'aun Ya, terus? berkata, apakah telah telah datang kepada kami Hmm. kami untuk mengusir untuk
untuk kami mengusir kami dari negeri Dari kami kami negeri de- Mesir dengan sihirmu, sihirmu, wahai ya ya Musa. Musa. Jadi dalam pikiran Fir'aun itu yang dikeluarkan Nabi Musa itu sihir. Jadi kira-kira Musa, kamu dengan sihirmu apa mau mengusir kami semua nih Mm-mm. dari negeri Mesir? Nah, kayak gitu. Oh. Oke. Bisa kan ya? Oke. Gampang, Ya, gampang. insya Allah. Oke. Iya, iya. Sekarang, pokoknya yang penting itu isim, fi'il, harf, terus kemudian nanti harus tahu apa namanya kata dasarnya, terus kalau ada kata dasar hurufnya yang hilang itu nanti harus di mana posisinya dan apa yang dihilangkan. Nah, kalau sudah tahu posisinya di huruf keberapa dia mestinya ada dan apa yang dihilangkan, kalau sudah tahu maka seandainya kita tidak tahu artinya, kita bisa buka kamus. Nah, buka kamus itu kan ya itu tadi. Kita sudah tahu hurufnya, jadi kita gampang nyarinya di entry kamusnya itu. Tapi kalau misalkan seperti ini, Ji, itu, oh tinggal dua, satunya apa ya? Kalau nggak tahu ya nggak akan ketemu di kamus. Orang kamus itu tebel, nggak akan ketemu. Baik. Sekarang Amil Al-Quran. Hamilul Quran. Oh itu Pak Ustadz. Ya, Oh iya benar. ya kan? Oh iya. Baliknya. Nggak salah ngeprint kan? Mm-mm. Hamilul Quran. Halaman kedua. Ya. Oh iya yang depan. Dah. Ya, Amil Al-Quran. Kalau Rofa bagaimana? Hamilul Hamilul Quran. Hamilul Quran. Hamilul Quran itu pemangku Al-Quran. Termasuk orang yang hafal Quran, paham Quran itu hamilul Quran. Hafiz. Ya, itu termasuk hamilul Quran. Kalau hafid itu hanya hafal saja. Kalau hamilul Quran itu lebih ini lagi. Jadi bukan hanya sekedar hafal, tapi juga tahu isinya, mengamalkan ajarannya, itu juga sudah hamil. Oke, kalau jar, maka bunyinya Hamilil Hamilul Quran. hamilul Amili. Quran. Kemudian nasab, Hamilal Quran. hamilul Quran. Sekarang kalau dua nih, tasnya. Rofa, dua rofa. Hamila. Lalu Hamilal Quran. Nah, karena isim tasnya itu kalau rofa pakai alif. Ya, kalau rofa menggunakan alif. Baik, sekarang kalau jar sama nasab ini sama-sama pakai ya. Hamilayil Quran. Pakai ya. Hamilayil Quran. Sekarang jamak mudzakkar, beberapa orang. Jamak tapi mudzakkar. Hamilul Quran. Karena jamak mudzakkar itu rofanya menggunakan waw. Sekarang kalau jar sama nasab sama-sama pakai ya, maka bunyinya menjadi Hamilil Quran. Hamilil Quran. Sekarang perempuan. Hamilatul Rofa. Quran. Hamilatul Quran. Kalau jar. Hamilatil Quran. Hamilatil Quran. Kalau nasab. Hamilatal Quran. Hamilatul Quran. Sekarang kalau rofa tasnya. Alat. Yang panjang bukan lamnya. Tanya. Taknya. Hamilatal Quran. Hamilatal Quran. Kalau jar sama nasab. Hamilatil Quran. Hamilatil Quran. Tayil. Sekarang jamak muannas. Hamilatu. Oke. Ini pakai alif ya, kemudian taknya dibuka. Jar sama nasab, maka bunyinya menjadi Hamilatil Quran. Oke, sekarang ini pola-polanya nih. Pola satu itu rumusnya AU. AU. Apa fi'il Tabako. Tabako. Terus mudhari'nya Yatbutu. yatbutu. Fi'il amarnya Usbut. usbuta. Isim makna subjeknya
Sabitun. 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 Isim makna objeknya. Mahbut. Butun. Masbutun. Untuk menunjukkan makna tempat waktu. Masbatun. Batu. Masbatun. Bah. Sekarang ini satu lagi. Au lagi. Au. Sadko. Sadako. Sadaqah. Mudhari'nya. Yasduku. Yasduku. Fi'il amrnya. Usduk. Usduq. Makna subjeknya. Sadiqun. 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 Makna objeknya. Masdukun. Masduqun. Makna tempat waktu. Masdakun. Akun. Oke, masdaqun. Ini dua AI. AI. Taroba. Taroba. Oke, terus Tasribu. ya 1000. Fi'il amrnya. Usrub. Isrib. Isrib. Oh. Itrib. Oh, Dari sini. istri. Dari mudhari'nya itrib. Jangan usrub. Ini dari atas ketularan ini. Mm-mm. Iya. Itu Oke. kenapa isrib karena Mudhari'nya. dua ya? Mudhari'. Jadi Oh, Karena mudhari. fi'il mudhari' itu harus melihat mudhari'. Oke. Kalau kasroh ikut kasroh. Jadi ngikut aja. Kalau dhammah ya dhammah. Kalau mudhari'nya dhammah. Kalau fi'il mudhari'nya fathah ya fathah. Itu tengahnya ya sama. Harus sama. Karena memang ya kalau saya ngelihatnya gini, boleh nggak Pak Ustadz? Jadi gimana? huruf ketiganya itu kasroh. Jadi depannya jadi kasroh. Itu Kalau kalau cara huruf membaca hamzah wasol. iya. Yang Jadi saya ini yang tengahnya praktekkan di ini. sini. Saya Yang praktekkan tengahnya di ini. sini. Ya, jadi kalau Hmm, misalnya tengahnya U, depannya jadi U. Tapi kalau tengahnya A, jadinya tetap hmm, I. I Gitu. semua. Heeh. Nah, untuk menentukan I, U di tengahnya ini harus ngikut fi'il mudhari. Ngikutin fi'il mudhari, ya betul. Tengahnya Gitu ngikutin ya. fi'il mudhari, tapi Tengahnya hamzah ini ngikutin depannya ngikutin cara baca itu. huruf tengahnya. Ya, Juga. Kalau kalau dhammah ikut dhammah. Tapi kalau Mm-mm. kasroh atau fathah semuanya Iya. kasroh juga. Mm-mm. Pokoknya selain selain dhammah semuanya menggunakan kasroh. Jadi kasroh, ya. Hmm. Oke, sekarang isim makna pelakunya, subjek. Saribun, Pun. Saribun. Kalau mana objeknya? masrubun, Masrubun. Mana tempat waktu? Pun. masribu. Tribun. Rila. Nah, ini juga begitu. Ikut Nah, ikut ikut mudhari mudhari. lagi. Oh, Oh ya, ikut Kalau kasroh ikut mudhari. kasroh. Tapi kalau bukan kasroh semuanya fathah. Ya, semuanya fathah. Jadi kunci untuk makna tempat atau waktu itu harus berkaca ke fi'il mudhari'nya. dari Kalau mudhari'nya tengahnya kasroh, ikut tengahnya kasroh juga. Tapi kalau tengahnya bukan kasroh, maka semuanya fathah. Nah, gitu. Nah, baik, sekarang yang lebih dari 4 huruf. Kalau seperti ini berarti huruf ada keempatnya mana? 4. Ada tasydid, betul. Kalau begitu apa? Bunyinya apa? Tabato, Tabbata. Tabbata. tabato, Terus fi'il mudhari'nya tabaro. apa? Yusabitu. Yusab Yusabitu, ya benar. itu. Yusab itu. Fi'il amrnya Sabito, sabbita. Masdarnya Bit. kabarot, Isba. tasbit, bukan i. takbir, Oh, yang Hah? ini takbir kan, awal. takbir, Tas. Nah, ada taknya di depan. tasbitun, Tasbito. tun. Kayak Kayak takbir ini. kan, Betul. kabaro, takbir. Oke. Kabbaro takbir. Sabbaha tasbih. Tasbih, Kalau di hamada, tahmid, sabaha, apa sabaha, tasbih. Pak Ustadz kemana ya? ah, Oh, ada. Oh ya. ada. Jadi Ya. nah, misalkan di juz 28 itu ada beberapa surat yang awalannya sabbaha. Sabbaha lillahi ma fis samawat. Sabbaha itu kalau masdarnya tasbih gitu. Tasbih. Kabbara
takbir. Jadi kalau takbir, pakai 4 huruf yang tasdid itu masdarnya pakai tak depan. hamada, tahmid, Ya, hamad tahmid. Baik, sekarang isim makna subjek pelaku. mu- Muthabitun. mutabitun, Muthabbitun. Pasti ada mu-nya ya. Kalau Mu. makna objek sama tempat waktu ini sama. Jadi satu di sini. musabbatun, Batun. Muthabbatun. Sama. Baik, huruf aslinya apa saja? Ta. Ba. ba, to, Ba, to. Baik, sekarang ini berapa huruf? 5. 5, 5. Bacanya In. insadaqo, Oh. in sadaqo. Fi'il mudhari'nya Yan. Ya. yansadiku, yan Tadi. sadiqo. Fi'il amarnya In. Tadi. intaziko. in sadiqo. Masdarnya, ayo. Kalau ada hamzah, In. hamzah. Ini. Tadakun. Isa. Tengahnya harus Insadikun. kasro. Tengahnya harus kasro, tengahnya. Intidakun. Oke, Insidakun. insidaqo. Ah ya, insidakun. Pokoknya jangan sampai lupa itu, tengahnya harus kasro. Ingat-ingat istighfar itu. Istighfar ya. Ya, istighfar itu tengahnya kasro. Kalau masdar. Insidakun ya. Sekarang makna subjeknya. Munsadikun. Munsadikun. Oke, munsadiqun. Kalau objek sama tempat waktu sama. Munsadakun. Munsadaqun. Sekarang huruf aslinya apa saja? Nun. Da. Kof. Salah. Sadako. Sa. Dal. Dako. Oh, itu polanya yang diikuti infa'ala. Infa'al. Oh, Ya, iya. infa'ala. Jadi yang tambahannya itu nunnya. Nun. Jadi insadaqo. Baik, kemudian berikutnya ini berapa huruf? 4. 4 ya. Oh, ini sudah ada harokatnya nih. Asroba ya. Oke, 4 huruf asroba. Kalau 4 huruf biasanya fi'il mudhari'nya depannya dhamma. Yu. You. Ya, You. kalau begitu apa fi'il mudhari'nya? Yusribu. Yusribu. Nah, terus fi'il amarnya As. Asrib. asrib. Masdarnya Islam. ayo. Isrob. Islamun. Israbun. Isrob. Israbun. Makna subjeknya apa? Mus. Musribun. Ribun. Ya. Asra ya. Musribun. Ribut. Kalau mana objek sama tempat waktu? Musrobun. Musrabun. Huruf aslinya? Sa'roba. Coba kalau kita perhatikan dari yang di atas yang 3 huruf maupun yang 4 huruf di bawah, semua kata dasarnya ada huruf yang sakit nggak? Semua yang di atas sehat semua. Bawah juga sehat. Ya Berarti semua sahih. karena memang ya sahih semua Sahih. karena memang bikin contoh yang aman itu yang sahih. Oh, Nah, iya. Lah kalau Tersembunyi. dibikinkan yang ada yang sakit-sakit, wah itu kaidahnya aja belum kita pelajari. Nanti kalau kaidahnya sudah kita pelajari, kita bikin yang sakit. Nah, Oke. itu. Yang sakit tuh bisa hilang itu hurufnya, bisa hilang tinggal bahkan ada yang tinggal 1 loh. Dan itu kita ucapkan tiap hari yang tinggal 1 huruf itu. Apa? Apa? Itu tiap hari itu kita ucapkan dalam doa. Tapi kita nggak terasa itu. Apa kira-kira? Itu di dalam doa sapu jagat itu. Rabbana Ana atina fid fid dunya hasanah Terus? fil akhirati hasanah wa Terus? qina adzabannar. Nah, itu yang terakhir tuh, waqina. Ada berapa kata itu? Qina. Waqina. Apa artinya? Waqina ada benar apa artinya? dan Jauhkan dari jauhkanlah kami, peliharalah kami dari neraka kan gitu, azab neraka. Ada waqina ada benar kan gitu dari siksa neraka. Dan peliharalah kami dan jagalah kami. Waqina. Dannya mana dan? Wah, Wah, bukan. kalau kaminya mana? Nah, Nah, terus jagalah, peliharalah mana? ki. Berapa huruf ki? 1. Ah, 1. Itu dia. Oh. Nah, kenapa itu tinggal 1? Katanya 3 paling sedikit.
Apa tinggal satu? Itu berarti yang dua itu huruf yang sakit, dua-duanya di. Wah, Wah, itu. Wow. Waki. Nah, tuh. Satu huruf. Waki. Nah, itu ki-nya itu loh. Tulisannya kan cuma kof saja tuh dikasih. iya, kof. Mm-mm. Padahal kata dasarnya itu sama dengan kata dasar pada kata yang digunakan untuk takwa. Itu sama. Cuman beda pola aja. Jadi seolah-olah takwa itu tak gitu kan. Kof, waw, hu. Terus ki apa kan. Jadi seolah-olah berbeda tapi itu sama. Kata dasarnya sama. Oke, kita lanjut sekarang. Jadi insadaqo. Dia seorang laki-laki. Kalau dia seorang perempuan gimana? Insadaqat. Insadaqat. Kalau mereka berdua laki-laki, Insadaqat. insadaqo. Mereka berdua untuk perempuan. Insadaqat. Insadaqota. Mereka banyak laki-laki. Insadaku. Insadaku. Mereka jamak perempuan. Insadaqna. Nah, Insadaqon. Kamu seorang laki-laki. Insadaqota. Insadaqota. Mati ya sebelumnya. Kayak tadi, kayak jikta tadi. Itu Iya. kalau tadi jikta kalau kita taruh sini, jikta, jikti, jiktuma gitu jadinya. Mm-mm. Ya. Oke. Kalau kamunya perempuan, Insadaqoti. insadaqoti. Kalau kalian berdua untuk laki-laki, Insadaqtuma. insadaqotuma. Kalian laki-laki sama perempuan ya. Kalau kalian jamak untuk perempuan, Insadaqtum. oke. Kalau kalian jamak perempuan, Tunna. Sunnah. tadi kata-kata jik bisa kita taruh sini. Jikta, jikti, jiktuma, jiktuma, jiktum, jiktunna. Tadi ji apa artinya ji? Ya, datang. Datang. Oh, kamu telah datang, laki-laki nih. Jikta. Jikta. Oh, kamunya perempuan nih, perempuan. Kamu telah datang. Jikti. Jikti. Kalau kamu berdua, jiktuma. Jiktuma. Oh, kalian laki-laki telah datang. Jiktu. Jiktu. Kalian perempuan telah datang. Jiktuna. Jiktuna. Nah, gitu. Tinggal ditaruh-taruh aja. Tinggal disama-samakan. Oke. Tapi berarti satu kata aja. Oh, depan. Kenapa? Ji-nya ya. Iya, jik dua ya. Dua. Fiil dan Dua. fa'ilnya. Iya, iya. Fiil dan fa'ilnya. Terus kalau aku telah datang. Gimana? Itu Apa? selesai. Iya, betul. Aku telah datang. Jitu. Kalau kami telah datang. Jikna. Jikna. Nah, kalau sekarang insadaqo berarti kalau aku? Insadaqtu. Kalau kami? Insadaqna. Nah, oke. Pokoknya begitulah. Pokoknya yang penting itu berlatih aja. Nanti kalau ini tinggal ganti-ganti kata yang kita mau. Kalau sudah tahu polanya, kita tinggal ganti kata yang sedang kita perlukan. Fi'il mudhari sekarang. Insadaqo, fi'il mudhari'nya adalah yansadiqu. Yansadiqu. Kalau dianya perempuan? Tansadiqu. Mereka berdua laki-laki. Yansadiqani. Kalau mereka berduanya perempuan. Oh, tadi laki-laki ya, sekarang perempuan. Tansadiqani. Mereka banyak laki-laki. Oke, mereka untuk perempuan. Ayo, salah. Yansadiqana. Yansadiqana. Harus mati sebelumnya. Dan nanya pendek. Oke, kamu laki-laki.
Tansadiku. Kalau kamunya perempuan. Tansa di Nah, dikna. Oh, bukan, salah. Dikni. Dina. Tansadiqina. Dikina. Oh iya, Dikini. Dikina. Ada, ada Ah, ini, belum ada hafal. ya-nya ya. Oke, kalian berdua. Tansa dikoni. Oh nih. Nah, kalau ini gampang nih. Sama ya. Tansadiqani. Kalian untuk jamak laki-laki. Tansa dikuna. Kuna. Tansadiquna. Kalian untuk jamak perempuan. Tansa dikni. Dikna. Tansadiqana. Aku. Dikna. Dikna. A. Al. An Ansadiku. Tadiku. Oke, Tansadiqu. Kalau kami. Nah, An Ansadiku. Nansadiqu. Tadiku. Di lamarnya sekarang. Kamu laki-laki satu. in tadi Insadiqu. Kamu perempuan satu. in Insadiki. tadi Insadiqi. Kalian berdua laki-laki dan perempuan sama. in Insadiqoni. oh Ya pakai nih. Insadiko. oh Insadiqo. Itu anunya harus Iya. dibuang semua. Ya, Oh, iya. insadiqo. Kalau kalian laki-laki. Insadiku. Betul. Terus kalian in jamak perempuan. tadi nah Nah, Oke. Nanya jangan panjang ya. iya Insadiq. Nah, kalau nanya panjang itu pasti jadi maf'ul bih. Jadi objek. Lebih objek. Oke. Kalau ini fa'il ya, jadi subjek. Baik. Sekarang wa ma lahum min nasiri. Pertama ma-nya itu ma itu kan ada banyak tuh. Ada iya apa yang, ada tidak, kan? tidak Ini kira-kira yang mana nih? Mau yang apa yang atau tidak? ada min. Ada min ya, oke. Jadi apa itu? nah Tidak ya. Tidak, oke, tidak. Berarti nafi kan? Nafi. Oke, lahum itu berapa kata lahum? dua Dua. Artinya apa lahum? bagi mereka ya Bagi mereka. Bagi mereka, betul. Sekarang nasirin. Nasirin itu bentuk tunggal atau tasnia atau jamak? jamak Jamaknya jamak muzakkar, jamak muannas atau ya, jamak muzakkar. Baik. Kalau begitu kata dasarnya apa? Nasirin. nasiro Oke. Apa artinya? Penolong. Penolong. Menolong. Orang yang menolong ya, bentuk subjek kan? Huruf Iya. depannya kan panjang ya. Nasir, orang yang menolong. Jadi kalau nasirina apa artinya? Orang-orang yang menolong. tolong Ya, para penolong. Karena Para jamak kan? penolong. Para Iya. penolong. Nah, sekarang untuk mendapatkan pemahaman tentang redaksi ini, maka pertama itu yang harus kita tahu ini adalah jumlahnya fi'liyah atau ismiyah. Itu yang penting. Iya. Ya, terus nanti kalimat kalau sudah tahu jumlahnya, mana kalimat intinya, mana tambahannya, mana suplemennya, begitu. Ini kira-kira jumlahnya jumlah apa? Ada fi'il nggak di sini? nggak ada Nggak ada. Kalau nggak ada itu pasti ismiyah. Ismiyah. iya Pasti ismiyah. Tapi kalau ada fi'il nanti dulu bisa fi'liyah, bisa ismiyah. Tergantung fi'ilnya. Kalau fi'ilnya di depan baru fi'liyah, kalau fi'ilnya di tengah itu ismiyah juga, tetap ismiyah. Nah, sekarang tadi ma-nya manafi atau mausul? Nafi. Manafi. Baik. Kalau ini jumlah ismiyah berarti ada mubtada, ada khobar kan gitu. Coba mana mubtadanya, mana khobarnya. home bukan home Apa? Hum jadi apa? home jadi mubtada Nah, sekarang sebelumnya hum ada apa? adalah Setelah itu apa? Harf atau fi'il atau isim? harf Harf apa? harf nggak tahu Harf apa ya? harf ya Harf jar itu. Jar. harf jar Oke. Kalau harf jar itu eh, berarti kan harus paket. Harf jar dan isim yang dijarkan itu sepaket. Kalau Oke. ada harf jar itu nggak boleh dipenggal. Maksudnya nggak boleh dipenggal itu nggak boleh nggak dinilai boleh satu. doang gitu Ya, nggak boleh hum saja. Harus satu paket. Hmm. Nah, dulu kaidahnya begini nih, aturannya begini. Kalau ada harf jar dan yang dijarkan, ya kan? Kalau dia ada di depan, maka biasanya itu adalah terjadi
khobar yang didahulukan. Atau yang kita Oh, istilahkan apa Khobar namanya? Khobar yang khobar didahulukan. Adam. muqaddam. Khobar muqaddam. Nah, gitu cara menilainya itu satu paket ya. Kalau ada Oh, haraf jar harus satu paket. Jangan humnya diambil sendiri, dipisah khobar dari lamnya. Adam. Berarti Khobar ini muqaddam. belakang Nasirin. Berarti mubtadanya di mana? Di belakang, gitu kan? Belakang. Nah, terus begini, ada mubtada itu kan mestinya rofa ya kan? Iya. Nah, sekarang nasirin itu rofa bukan? Kita tahu bahwa jamak muzakkar itu kan rofanya pakai apa? Nasiruna. Apa? Nasiru. Pakai Pakai waw kan? wow. Nah, sedang ini pakai iya nasirin. Berarti nasirin ini rofa atau nasab atau jar? Jar. Jar. Mm-mm. Kenapa jar? Karena dijarkan oleh min. Bukan oleh min. Nah, terus ada masalah lagi nih. Min itu ada yang harus jar beneran, ada yang harus jar itu bohong-bohongan. Oh, Zaidah itu. Zaidah. Nah, terus kita langsung masuk lagi ke teori Zaid. Kapan sih apa cirinya si min Zaidah itu? Kayak gitu kan? Ya. Cirinya min Zaidah itu ada dua hal. Yang pertama, sebelumnya Kalau harus ada depannya kata-kata tidak, ada tidak. Ya. negatif. Mm. Ada Ma. nggak negatif di situ? Ada Oke. si ma. Nah, satu, masuk satu ya. Satu Ya. lagi, min yang Zaidah itu selain di sebelumnya ada tidak, sesudahnya itu adalah isimnya nakiro, nggak ada alnya. Isim general. Iya, ini isimnya Nakiroh. Nakiro, Nakiro. tidak ada alnya kan? Ah, Ya sudah, berarti minnya itu min Zaidah. Berarti jarnya nasirin itu jar yang semu, bukan jar beneran. Berarti sebenarnya nasirin itu apa? Secara nasirin itu Sirun. Nah, Sirun. iya sebenarnya begitu. Sebenarnya sebenarnya nasirun. rofa. Ya, jadi zahirnya, lahiriahnya dia jar, tapi sebenarnya dia itu adalah rofa. Kenapa rofa? Karena dia posisinya mutada. Ada. Oke, jadi nanti dalam penerjemahannya min zaita itu nggak usah diartikan pakai dari, itu nggak usah. Malah lebih bagusnya itu Dan tidak diartikan mempunyai makna sungguh gitu. Untuk penekanan, untuk penguat. Jadi zaidah itu tidak bermakna haruf jar yang apa adanya, bukan, tapi dia untuk penekanan, untuk menguatkan. Oke, sekarang coba diartikan. Wa ma lahum min nasirin. Dan tidaklah penolong-penolong itu bagi kamu. Bagi mereka. Sungguh tidaklah gitu ya? Apa? Ya, boleh. Jadi gini, Dan kalau khobar sungguh muqaddam itu bebas, kita mau dahulukan khobarnya boleh, mau dahulukan mubtadanya. Oh, artinya gitu. Dan Ya, yang enak ya. ada dan sungguh bagi mereka tidak ada penolong. Tidaklah bagi mereka Para penolong. para penolong itu. Ya, nggak pakai itu kan nakiro. Nggak pakai itu. Kan nakiro ya. Tidak ada penolong bagi mereka. Dan tidak ada penolong bagi mereka. Tidak ada penolong bagi, sungguh tidak ada penolong bagi mereka. Gitu. Nah, sekarang ini ada 7 nomor nih. Kira-kira nomor 1 apa? Wah. Nomor 2? Nomor 3? La. Nomor 4? Hum. Nomor 5? Lahum. Lahum. Iya, lahum. Kan gabungan kan? Khobar muqaddam ya. Iya. Diselesaikan dulu. Baru nomor 6-nya? Min. Nomor 7-nya? Nasirin. Oke. Nasirin. Langsung kita urai. Wa itu apa, Pak? Wa itu harf istinaf. Mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni fathah. Mahal apa? Ada. Ya, nggak ada. Ma, itu apa ma? Harf nafi. Nafi. Mabni atau mu'rab? Sukun. Mabni sukun. Terus nggak ada. Ya. Nomor 3. Harf jar. Oke, huruf jar. Mu'rab mabni. Mabni. Mabni apa? Mabni fathah. Fathah. Nggak ada juga. Terus nomor 4. Isim. Isim apa? Isim domir. Domir apa? Tasir.
Baris baris muttasil. Mabni Muttasil. mu'rab, Mabni Mabni sukun. mahal apa? Mahal. mahal jar. Jar. Mahal Kenapa jar. mahal jar? Dijarkan oleh la. Lah. Oke. Nah, kemudian nomor 5. Lahum. Lahum. Apa Lahum. lahum itu? Apa istilahnya lahum? Khobar muqaddam. Mukodam. Bukan. Nanti jabatan itu. Oh, nanti. Kan Ini di itu sini yang apa? Itu shibu jumlah. ibu. Oke. Ibu jumlah. Ibu jumlah itu menyerupai jumlah. Ya. Oke, ini kosong karena ini untuk menilai cuma satu kata. Ini gabungan nggak ada. Mahalnya mahal apa? Mahalnya mahal mutada. Rofa. Sofa. Mahal rofa. Kenapa mahal rofa? Karena dia kodam, khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Ya. Nah, terus nomor 6-nya. Min. Harf jaidah. Zaidah. Mabni mu'rab. Mabni. Mabni. Mabni sukun. Sukun. Selesai. Nasirin. Isim. Isim. Isim apa? Isim Isim. isim Mudzakkar. jamak. Ya. Oke. Muzakkar. Yang muzakkar. Mu'rab mabni. Dia itu mu'rab. Oh. Kalau mu'rab rofa nasab atau jar? I'rabnya apa? Rofa. I'rabnya Nah, Harusnya gini. kan Rofa, tapi ini jar. Dua-duanya sebut ya. Jadi Iya. Oh, jar tapi posisi Jar, rofa. tapi posisi rofa. Oh ya. Sebutkan dua-duanya. Jadi apa yang terjadi dan apa yang seharusnya. oh, jadi bukan posisi rofa jar, tapi jar dulu posisi rofa. Iya, yang didahulukan yang kelihatan dulu. Kelihatan. Oh, yang kelihatan dulu Yang ya. kelihatan kan jar, tapi sebenarnya dia posisinya rofa. Rofa. Kenapa jar dan kenapa posisi rofa? dijarkan min. Dijarkan oleh Dijarkan min. Terus Tapi apa namanya? Posisi rofa karena Keadaannya mubtada mutada. muakhar. Iya, Ya, mutada dijarkan muakhar. min tapi sebagai mubtada muakhar. Nah, Oke. kalau tanda ini tanda yang zahir ya, tanda yang kelihatan. Tanda yang kelihatan apa? ya. Berarti tandanya jar. Jar. Apa? Kasroh. Oh, Bukan. oh, tandanya jar Ya. sekarang. Sekarang. Oh. Iya, sekarang ini loh. Oh, ya-nya. Ya. Ya di bawah. Kasro itu tunggal. Ini mah jamak kan? Iya, jamak ya. Sorry, Itu Pak. karena jar itu jangan mesti kasro ya. Iya. Bisa yang pakai ya, ada yang pakai yang lain. Nah, udah mulai lumayan. Mulai enteng gitu. Enteng. Pokoknya kalau sudah mulai enteng itu juga ini nggak perlu otot kita itu kalau nggak perlu keluar otot. Effortless. Jadi itu yang penting itu kita tahu jumlah, kita tahu posisi kata itu kan. Yang penting begitu bahasa Arab itu, apalagi bahasa Quran. Bahasa Quran itu sedikit agak unik ya, sedikit agak unik dari bahasa sehari-hari karena dia agak sedikit puitis ya, agak sedikit ada unsur-unsur sastranya. Nah nanti suatu saat entah kapan itu kalau kita grammar dasarnya seperti ini mubtada khobar fi'il fa'il maf'ul bih itu sudah di luar kepala gitu ya. Nah, di luar kepala itu ya nggak harus ini hebat banget enggak. Itu yang penting udah tahu aja ini. Ada ini khobar. Salah oke lah. Nah, itu kita ya salah dikit bisa lah. Biasa. Itu kita nanti akan belajar tentang sisi sastranya dalam bahasa Arab. Jadi itu kalau sudah belajar teori-teori itu makin terasa itu bahasa Al-Quran itu ternyata beda dengan bahasa Arab sehari-hari. Akan apa ya istilahnya kita bisa mengagumi bahasa Al-Quran di sisi paling terasa. Oh begini ya, begini. Saya ngerasa jadi kayak harus jadi penyair gitu untuk ngertinya ya Pak Ustadz ya. Enggak, kita Harus jadi merasakan aja. punya rasa gitu loh. Ya punya rasa betul. Oh iya. Harus punya rasa. Kalau nggak punya rasa itu jadi kayak blank. Betul. Jadi Iya, ketika benar. jangankan kita baca sendiri, kita dengar saja. Karena kan misalkan kita jadi makmum dalam sebuah jamaah misalkan. Kemudian imamnya itu baca apa? Kita kan terasa itu.
Itu Iya, lebih cerah. itu yang kadang-kadang hilang rasanya sih. Jadi kayak robot kalau hilang rasa. Iya, nggak ada rasa itu kenapa? Karena kita nggak punya saringannya, nggak punya penangkap sinyalnya nggak ada. Nah, kalau penangkap sinyalnya ada, penangkap rasanya itu ada, itu enak. Nah, itu nanti akan ada di apa namanya, ada teorinya sendiri, ada beberapa hal. Jadi teori itu ilmunya namanya ilmu balaghah. Dalam Balaga. balaghah itu akan dikenalkan tiga aspek. Ada aspek gaya bahasa, yang kedua ada aspek audiens, situasi dan kondisi Situasi. yang sekitar atau yang ada ketika bahasa itu ada, ketika ungkapan itu dikeluarkan, dan yang ketiga adalah masalah bagaimana memperindah bahasa. Jadi ada tiga aspek ya. Yang pertama gaya bahasanya, yang kedua situasi kondisinya, dan yang ketiga adalah bagaimana cara untuk memperindah Ya. bahasa secara zahir ya, secara zahirnya itu seperti apa. Membuat sensitif itu loh Pak, membuat sensitif kita berasa itu tuh Ya, itu yang membuat saya agak buat sensitif itu harus tahu teorinya. iya tuh. Nah, kalau nggak ada teorinya nggak akan sensitif. Orang ya dibaca biasa aja itu nggak ada rasa. Iya Orang kita betul. nggak tahu, nggak ada rasa. Dibaca mau berkali-kali kita nggak akan tersentuh. Benar-benar. Biasa aja. Nggak ada istilahnya wajilat qulubuhum, apa namanya, bergetarlah hati mereka. Gimana kita bergetar, orang Iya. nggak ada rasa. Larte aja kagak. Iya. Baik. Apa sayang? Ayat ke berapa sekarang nih? Itu 84. 84 ya. Oke, 84 itu Ya sambungannya udah 83 kemarin. sambungan 83 ya. Karena Dua 83 lagi. sudah ada 8 poin itu ya tentang Sekarang 2 lagi. aturan yang ada di dalam Taurat itu kan Ten Commandment itu. Nah, tinggal 2 lagi, yaitu la tasfikuna dan wala tukhrijuna. Baik. Kita koleksi yang ada kotaknya dulu, diari. Diar Iya. itu jamak taksir. Jamak yang tak beraturan dari kata dar. Kita sering mendengar kata darul ulum, darul Quran, darul apalah, pokoknya darul banyak dah. Aha. Darul Quran, darul ulum, darul Rahman. Jamaknya itu diar. Jamak taksir ya, jamak tak beraturannya itu berbunyi diar. Jadi diar itu artinya rumah-rumah atau kampung-kampung. Rumah. Oh. Ya, bisa rumah, bisa kampung, tergantung konteksnya. Kadang diartikan rumah-rumah, kadang diartikan kampung. Oke, kemudian akrortum. Kita ingat kalau ada tumnya berarti apa itu? Teori dari fi'il apa? Kalau ada tum di Itu belakang itu madi. fi'il madi. Oke. Kemudian kira-kira artinya akrotum itu apa? Sudah diserap ke bahasa Indonesia di sini? Karomah bukan. Dari Bukan, karoma ada mimnya. Ayo apa? Ikrar. Ikrar. Iya kan bahasa Indonesia itu kan? Janji. Kalian telah berikrar. Ya, kalian telah berikrar. Baik, berikutnya tasyadun. Tasyadun ini juga sebenarnya ini Syahada. fi'il apa ini? Mudori. Mudori. Untuk siapa? Fi'il mudhari. Untuk kalian. Kalian. Huruf aslinya apa saja? Kata dasarnya apa saja? Syahada. Ada huruf sakitnya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti namanya apa binanya? Sohih. Sahih. Oke. Sahih ya. Syahada. Apa artinya? Berjanji.
Bukan. Bukan. Bersaksi. 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 Oh iya, Dua bersaksi. kalimat syahadat. Syahadat kan? Iya. Kalau Iya, kita, iya, syahadat. kalau kalian kan tasyhaduna, kan gitu. Nah, Kalau aku, asyhadu. asyhadu. Asyhadu alla ilaha illallah. Oh Kan iya. syahadat itu. Oke, kalau begitu Bersaksi. Kalian tasyhaduna, bersaksi. kalian. Nah, Kalian bersaksi. ini kita artikan yang transitif. Tasyhaduna, kalian Dan menyaksikan. Menyaksikan. Nah, Transitif. Oh iya. transitif ya, wa antum tasyhadun, dan kalian menyaksikan. Menyaksikan. Dan kalian Oke, sekarang saya menyaksikan. tanya yang bagian belakang dulu. Wa antum tasyhadun. Itu kira-kira jumlah utuh atau potong? Jumlah utuh. Antum. Utuh harusnya ya. Utuh ya. Oke, Ya. jumlahnya jumlah apa? Wa antum tasyhadun. Jumlahnya ismiyah karena didahului oleh isim. Mana isimnya? Antum. Antum itu isim apa? Isim domir. Apa? Isim domir. Isim domir. Baik. Isim domir berarti antum itu isim domir itu mabni atau mu'rab? Mabni. Mabni apa? Mabni Mabni. Mabni sukun. Mahal apa? Mahal Pak. Mahal rofa. Kenapa mahal rofa? Karena Menjadi apa? Menjadi subjek. Mubtada. Oh iya, mubtada. Jadi mungkin maksudnya tahu istilahnya apa ya? Apa? Nah, nggak apa-apa, mending lah itu ya. Oke, jadi ini mubtada. Nah, setiap mubtada pasti butuh apa? Khobar. Oke, mana khobarnya? Tasyhadun. Oke, saya mau tanya dulu, tasyhadun itu fi'il atau isim? Fi'il. Fi'il apa? Dori. Fi'il mudhari. Mudhari itu kan mu'rab ya, bisa rafa, bisa nasab, bisa jazm. Sekarang tasyhadun itu rafa, nasab atau jazm? Rafa. Ya, rafa ya. Ya. Tanda rafanya mana kalau dia rafa? Wow. Salah. Tetapnya nun. Tetapnya nun. Nunnya masih ada itu. Paling bawah soalnya itu, Pak. Iya. Iya, paling bawah. Jadi ketimbun-timbun gitu ya. Jadi lihatnya atas-atas dulu. Iya. Nah, oke. Terus kemudian ini, kalau dia tandanya, kenapa sih harus pakai nun itu? Kenapa tetapnya nun? Tanda rofanya. Kenapa? Karena dia adalah fi'il mudhari yang Afal khamsah. af'al khamsah. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Af'al khamsah, kan? Af'al khamsah. Terus pertanyaan berikutnya begini. Kenapa dia rofa? Karena dia khobar. Loh, memangnya fi'il bisa jadi khobar? Oh iya. Fi'il nggak bisa jadi khobar. Yang jadi khobar itu bukan fi'ilnya, tapi apa? Fa'ilnya. Sebentar. Fi'il itu butuh apa? Fi'il butuh apa? Fi'il butuh fa'il. Fi'il butuh fa'il. Mana fa'ilnya? Wawu. Nah, wawu ini bukan tanda rofa ya, ini fa'il. Itulah tadi. Ini kan mau dibilang tanda rofa kan? Nah, iya, tadinya tanda rofa. Tadinya tanda rofanya justru nunnya. Nah, karena wawunya itu wawu domir. Nggak boleh disabotase jadi tanda rofa, harus dia domir. Nah, dia posisinya sebagai fa'il. Nah, gini, fi'il itu tidak bisa jadi khobar. Ya. Mau fi'il apapun, mau fi'il madhi, mudhari, maupun apapun nggak bisa jadi khobar. Sendirian tuh nggak bisa. Kalau mau jadi khobar, itu bukan fi'ilnya, tapi jumlahnya. Jumlahnya. Jadi harus jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah, bukan jumlah. Kalau jumlah fi'liyah. Jadi fi'il itu tidak bisa menjabat sebagai
mau khobar sendirian. Dia harus ngajakin fa'ilnya. Jadi yang namanya apa? Jumlah fi'liyah. Berpilih ya. Oke. Sekarang saya tanya agak mundur nih. Tadi antum adalah mubtada. Mubtada. Tiap mubtada pasti butuh khobar. Mana khobarnya? Jumlah filia. Jumlah fi'liyah ya. Nah itu baru jumlah fi'liyah, berarti jumlah fi'liyahnya mahal Mahal. Rofa. rofa. Oke, sekarang wa antum tasyhadun itu kan berarti jumlahnya jumlah utuh ya, jumlah baru lah ya, jumlah baru. Seperti yang sudah pernah kita pelajari di dalam satu ungkapan itu kadang melibatkan lebih dari satu jumlah. Ya, lebih dari satu jumlah. Jumlahnya itu bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau melibatkan lebih dari satu jumlah, pasti ada hubungan antara satu jumlah dengan jumlah yang lain. Ya, terutama kalau antum tasyhadun sebagai jumlah yang paling belakang, ini pasti ada hubungannya dengan jumlah yang sebelumnya. Pertanyaannya, apa hubungan antum tasyhadun dengan jumlah sebelumnya? Dengan apa, Pak? Antum tasyhadun ini kan jumlah terakhir ya, jumlah baru. Dia pasti punya hubungan dengan jumlah sebelumnya, dengan kalimat sebelumnya. Sekarang pertanyaannya, apa posisi wa antum tasyhadun bila dihubungkan dengan jumlah sebelumnya? Mungkin jadi anak kalimat. Iya. Konteksnya apa? Jadi khobarnya. Bukan, kan khobar sudah ada. Jadi Nah, untuk dulu ya, kalau nggak salah sudah pernah kita refresh lagi. Kalau ingin mengetahui hubungan antar kalimat dengan kalimat sebelumnya, itu kita harus melihat kata terakhir dari kalimat yang sebelumnya. Dan satu catatan, sebuah jumlah, sebuah kalimat itu pasti diakhiri isim. Tidak pernah diakhiri yang lain, nggak ada. Diakhiri harf nggak ada, diakhiri fiil nggak ada. Jadi sebuah kalimat itu pasti diakhiri oleh isim. Meskipun isimnya itu tersembunyi. Tetap diakhiri oleh isim. Nah, isim itu ada dua macam. Ada isim yang ma'rifah, ada isim yang nakiroh, yang masih umum. Nah, yang perlu kita lihat adalah kata terakhir dari jumlah yang sebelumnya itu apakah berupa isim yang nakiroh ataukah yang berupa isim yang ma'rifat. Itu yang paling penting. Untuk mengetahui hubungan sebuah jumlah dengan jumlah sebelumnya, kita harus melihat kata terakhir dari jumlah sebelumnya. Apakah jumlah sebelumnya itu isim yang diakhiri isim yang ma'rifat atau isim yang nakiro. Kalau tum itu berarti Kalau tum apa tuh? Isim dhamir ya? Isim dhamir. Kalau isim dhamir itu pasti apa? Ma'rifat. Pasti ma'rifat. Berarti kalau ada wa antum tasyhadun jumlah baru jatuh setelah ma'rifah berarti menjadi apa? Kan ada ketentuan kan? Kalau ada jumlah jatuh setelah nakiroh. Kalau nakiroh nih, ininya nakiroh. Sifat. Menjadi sifat. Kalau nakiroh sifat. Sekarang ini ma'rifah nih. Kalau jatuh setelah ma'rifat menjadi hal. Menjadi hal. Hal itu apa? Kondisi. Keterangan keadaan. Keterangan. Keadaan. Nah, biasanya dikasih konektor. Konektornya itu ada satu. Yang. Bukan. Ada dua kan? Ada dua atau salah satu dari dua itu. Yaitu konektornya itu bisa wawu dan atau dhamir. Bisa wawu saja, bisa dhamir saja, bisa dua-duanya. Ya, bisa wawu saja, bisa dhamir saja, bisa dua-duanya. Nah, kebetulan ini ada dua-duanya. Ada wawunya yaitu wa antum, ada dhamirnya yaitu antum. Nah, berarti inilah apa namanya? Wawunya ini namanya wawu hal. Bukan wawu atof.
Jadi wawunya ini bukan artinya dan. Hmm. Nah, wawu hal itu biasanya diartikan apa? Masih ingat? Agar. Bukan. Bukan. Ayo apa? Eh, Sedangkan atau padahal. Oh, sedangkan. Padahal. Oh, iya, iya, Nah, iya, iya, jadi benar. nanti summa aqrartum. Kemudian kalian telah Kemudian berikrar. Wa ber antum tasyadun. Sedangkan padahal. atau Oh, padahal. sedangkan. Ya, boleh padahal juga. Padahal kalian Kalian menyaksikan. menyaksikan. Nah, Sedangkan kalian menyaksikan. oke, Ustadz, ini sekarang hal ya, yang catatannya yang mana sih? yang catatannya. Heeh. Oh, sebentar, saya carikan. Bentar, bentar. Iya, Ah, benar. jumlah Kadang-kadang setelah nakiro dan marifah. ya, judulnya itu. Jumlah coba Jumlah setelah liatin. nakiro dan Dong, marifah. coba di ini. Coba ditunjuk, tayangkan supaya nanti bisa kita refer. ya dicari itunya ya, tumpukan catatannya. Iya. Iya. Yang ini. Jumlah setelah nakiro dan marifah. Ada, kelihatan? Ada. Jumlah setelah nakiro. Nah, ini ya. Jumlah setelah nakiro Iya. dan marifah. Oh, Ada. tanya yang mana gitu. Saya juga Nah, lupa, Bun, sama lu, Bun. Oh, ini emang aku belum ngerti. Jadi ya udah. Cuman udah punya. nah, jadi yang kasus yang tadi itu yang kedua, kasus kedua. Baik. Ada dua nih. Heeh. Kalau ini kan jumlah setelah nakiro. Kalau yang kedua ini jumlah setelah ma'rifat yang ini. Yang bagian kedua. Sampai ke bawah. Ada contoh-contohnya. Jadi kalau ada jumlah baru, jatuh setelah isim yang ma'rifah, maka jumlah itu menjadi hal. Hal itu keterangan keadaan. Ya. Dan jumlahnya harus mahal nasab. Karena memang hal itu harus nasab. Ya. Hal itu memang harus nasab. Nah, jumlah yang menjadi hal harus ada sesuatu yang menghubungkan. Bahasa Arabnya robit. Ya, konektor lah ya. Sesuatu yang menghubungkan kepada sahibul hal. Sahibul hal itu kata yang mempunyai keadaan. Contohnya begini. Sahibul hal itu yang punya keadaan. Misalkan gini. Saya membaca buku sambil duduk. Keterangan keadaannya apa? Sambil duduk. Duduk. Sambil duduk. Yang punya keadaan siapa? Saya. Nah, itu namanya sahibul hal. Saya itu sahibul hal. Yang punya keadaan. Sambil duduk itu namanya hal. Nah, gitu ya. Udah, itu hanya masalah istilah sih. Jadi, Oke. hal itu keadaan. Kayak tadi itu, saya membaca buku sambil duduk. Nah, keadaannya atau halnya itu sambil duduk. Sahibul halnya yang punya keadaan itu saya. Ya. Nah, itu namanya sahibul hal. Jadi, jumlah yang menjadi hal harus ada penghubung. Namanya robit, menghubung ke mana? Ke sahibul hal. Nah, apa kata penghubungnya? Penghubung antara hal dan sahibul hal itu ada dua macam. Dua macam itu bisa ambil salah satunya atau bisa dua-duanya. Salah satunya bisa yang kedua, bisa yang ke pertama, boleh. Atau dua-duanya. Dan yang sering itu dua-duanya. Yang sering muncul di Al-Quran itu adalah dua-duanya. Apa itu dua itu? Yang pertama wawu. Wow. Wawu hal. Jadi nanti kalau wawu itu jangan diartikan dan. Belum tentu ya. Ya, jadi tidak semua wawu itu dan. Kalau dia posisinya hal, ya wawunya artinya tadi kayak sedangkan atau apa lagi tadi. Walau ya sedangkan apa lagi meskipun ya. Terus yang kedua bisa domir. Domir yang kembali kepada sahibul halnya. Ya, domirnya. Nah, ini wala tubashiruhunna, jangan kalian. Berarti ini ada kalian, domir ada wa. Dua. Otak tumuna dan kalian menyembunyikan ada kalian. Berarti di sini ada antum. Wayakuluna dan mereka berkata. Berarti di sini ada mereka hum. Nah itu namanya domir penghubung. Terus ada wawunya dan. Nah wawunya bukan diartikan dan ya. Jadi wayakuluna kayak seperti ini. Wayakuluna 'alallahil kadiba. Dan mereka berkata dusta atas Allah
dan mereka berkata dusta atas Allah, wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Oh, jadi bukan dan mereka mengetahui. Kan, Padahal padahal boleh, sedangkan boleh. kan. Sedangkan mereka mengetahui. Jadi tidak semua wa itu kita pukul rata artinya dan. Itu ketahuan belum paham hal. Hmm. Lupa Pak Jadi, Ustadz. oh, lupa. Jadi kalau sudah lagi ingat hal, pasti tidak semua waw itu diartikan dan. Kalau sebagai penyambung antar kalimat ya. Sebagai penyambung antar kalimat, bukan antar kata tapi antar kalimat. Kalau wawunya yang atof itu biasanya antar kata. Isim Kata. sama isim, fiil sama fi'il. Itu, Mm-mm. itu biasanya wawu atof. Oke. Nah, ini lagi kan. Hmm. Wa antum tasyhadun. Karena sebelumnya adalah tum itu adalah dhamir, dan dhamir itu adalah isim ma'rifah. Maka di sini jumlah yang sesudahnya menjadi hal. Dan penghubungnya adalah ada wawu, ada dhamir, antum. Kenapa pakai tum? Karena sebelumnya pakai tum semua tuh. Kalian semua kan, kalian semua. Kalian semua, maka ada dhamirnya juga yang mempunyai makna kalian. Nah, sehingga wawunya ini kita artikan wa antum tasyadun, sedangkan kalian atau padahal kalian. Terserah yang enak yang mana, dengan yang nyambung dengan konteksnya. Sedangkan kalian sudah bersaksi. Sedangkan kalian menyaksikan, melihat dengan mata kepala sendiri gitu. Baik. Ya, boleh, kalian sudah bersaksi juga boleh. Sekarang kita artikan ya. Akhoda itu artinya mengambil. Hah? Akhoda itu artinya mengambil. Udah mandi. Misako artinya perjanjian. Misako artinya perjanjian. Jadi akhoda mengambil. Tapi tahsin dulu. Misako perjanjian. Kemudian tasfikuna. Tasfikuna fi'il apa? Fi'il Mudori. Kata dasarnya apa? Safaka. Safaka. Ada huruf sakit nggak? Sehat semua sahih. Nggak ada, berarti binanya Sahih. 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 Oke, berarti sahih. Tasfikuna artinya apa, masih ingat? Itu sudah nggak ada kotaknya itu. tasfikun. Itu dulu di awal-awal Baqarah itu. Ya, Safaka. wayasfikud dima, mengalirkan, menumpahkan. Mengalirkan atau menumpahkan. Dima'a darah. Dima'a yang sesudahnya ini, dima itu dam. Jamak dari dam. Dam itu darah. Kemudian tukhrijuna tadi apa? Mengusir. Mengeluarkan atau mengusir. Amfusa, diri-diri. Baik, sekarang kita artikan dari depan. Wa il akhadna mitsaqakum. Dan Apa il? Dan mengambil dan ketika kami mengambil mitsaqakum, perjanjian ya. perjanjian kalian. Apa itu isi janjinya? La tasfikuna dima'akum. Janganlah. Kalau janganlah nonnya hilang, itu nonnya masih ada. Tidak. Tidak. Ya, kalian tidak. menumpahkan darah. Kalian tidak menumpahkan darah-darah kalian. Nah, kalian tidak menumpahkan dima'akum, darah-darah kalian. Wala tukhrijuna anfusakum. Dan mengeluarkan. Dan kalian tidak mengeluarkan. Mengusir. Anfusakum. Saudara. Diri kalian. Jadi mengusir diri kalian itu maksudnya adalah mengusir saudara sebangsa kalian.
Ya, saudara senegara, sebangsa, bahkan seagama. Sesama Bani Israel. Nah, min diyarikum, Dari apa tadi kampung-kampung mereka kampung-kampung Dari rumah. kalian atau kalian. rumah-rumah kalian. Summa aqrartum, Kemudian kalian telah berikrar. Dan Wa antum menyaksikan tasyhadun, dan menyaksikan. dan kalian menyaksikan. menyaksikan atau bersaksi. Nah, kalian menyaksikan atau bersaksi. Jadi aturan yang ke-8 adalah la tasfikuna dima'akum. Kalian tidak menumpahkan darah-darah kalian. Itu peraturan dalam Taurat. Tidak boleh perang saudara. Tidak boleh bunuh-bunuhan sesama orang Yahudi. Ya. Nah, kemudian kalau perang, wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Kalian tidak boleh mengusir saudara kalian dari rumah-rumah kalian, dari kampung-kampung kalian. Jadi hukum perang, kalau perang saudara di saat itu, kalau yang kalah itu harus keluar kampung, keluar kota. Nanti di luar menyusun kekuatan lagi untuk menembus ke dalam lagi. Gitu terus nggak berhenti-berhenti. Yang menang menduduki kota, yang kalah keluar. Nanti kalau perang lagi masih menang ya tetap bertahan di kota. Yang di luar kalau kalah ya tetap di luar. Tapi kalau sebaliknya yang di luar tuh menang ya gantian. Nah, seperti itu orang-orang Yahudi. Nah, konteksnya di Madinah itu kan sering perang antara orang-orang pribumi Madinah itu, Aus dan Khazraj. Orang-orang Yahudi sebagai pendatang ya, imigran, maka mau tidak mau mereka ada yang bergabung ke kelompok Aus, ada yang nggak bergabung di kelompok Khazraj. Ketika kelompok Aus dan Khazraj ini berperang, mereka pun berperang, bahkan berhadapan-hadapan dengan sesama Yahudinya. Yang kalah harus keluar dari Madinah, yang menang menguasai Madinah. Nah, begitu terus. Padahal itu dilarang sama Taurat, tapi mereka tetap melaksanakan itu. Mereka tetap melanggar aturan yang ada di dalam Taurat. Dari 10 aturan yang ada. 8 ada di ayat ke-83 dan yang 2 ada di ayat 84. Jadi yang nomor 8 kalian tidak boleh menumpahkan darah sesama, dan yang ke-10 kalian tidak boleh saling berperang sampai kemudian mengusir saudara sesama. Jadi kalau ada konflik nggak usah diusir-usir. Jadi harus ditebus. Kalau ada saudara sesama Yahudinya itu ditawan, ya harus ditebus. Penebusan tawanan itu adalah dalam konteks mereka itu amal soleh. Ala Taurat itu begitu. Jadi harus ditebus. Oke, baik. Sudah cukup untuk hari ini. Ya. Jadi tadi itu fi'il fa'il, terus tadi jumlah setelah nakira atau setelah ma'rifat. Nanti bisa dibaca lagi. Kalau ada jumlah jatuh setelah nakira harus menjadi sifat dikasih yang. Tapi kalau jumlah setelah ma'rifat maka menjadi hal, dan penyambungnya adalah bisa wawu, bisa dhamir. Kalau mengartikan sedangkan, boleh juga dengan diartikan apa tadi? Padahal ya, padahal. Baik. Silakan berdoa. Allahumma Al-Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda Allahumma zakkirna bima jahilna wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu
Anda الليل وأطراف النهار waj'al لنا hujan حجة ya يا رب العالمين. سبحانك اللهم سبحانك وبحمدك اللهم أشهد وبحمدك أن لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.